Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma ij'al jam'atana hadha jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannatal na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, bil khusus akhunal karim Syekhuna Agung Yulianto Hafizahullah Asyirik selaku PK para ustaz sekalian dan ikhwah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini saya nih paham betul situasinya nih, ya. Karena saya juga mengalami. Jadi dalam situasi seperti ini enaknya ngapain? Baik, kalau gitu sama-sama kita baca doa dulu ya sebelum tidurannya. Kita ikutin ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Itu doa makan. Habis makan, nah itu dia. Ini belum makan aja udah ngantuk, apalagi udah habis makan. Baik, Alhamdulillah, saya dikasih untuk menyampaikan tausiah ya, nggak tahu ini tiba-tiba diminta, tapi saya yakin karena saya yang paling tua kali umurnya ya. Alhamdulillah. Bacot mana? Bacot. Siapa yang paling tua? Ustaz Ajat mana? Ustaz Ajat. Lewat. Ya maklum lah sudah tua. Saya 60 tahun kurang 2 ya. Wah. 58. Tapi semangat insya Allah masih 28. Wah. Allahu Akbar. Vitamin D. Walaupun kemarin waktu habis jalan cari lokasi temanya itu pegal juga ya pinggang. Gak tahu antum merasakan pegal-pegal nggak ya? Nggak, Masya Allah mantap. Baik, Ikhwafillah, dalam kesempatan ini saya hanya mau mengutip satu ayat yang singkat yang ada di dalam surat At-Takwir ayat ke-26. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aina tashabun. Fa'aina tashabun. Maka kemanakah kamu akan pergi? Pulang aja. Pergi, jangan pulang dulu. Ada pulang setelah. Nah ini belum sampai nih tujuan akhir. Pak Aina tasabun singkat ya, nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena penjelasannya selanjutnya banyak di dalam ayat-ayat. Ada 2 pendapat yang saya kutip dalam kesempatan ini. Pertama, pendapat dari Imam Al-Alusi. Beliau mengatakan tafsirnya bahwa ayat ini adalah ayat bagaimana Allah memberi kebebasan jalan kepada kita, memberikan kebebasan jalan. Sebab ketika kita mau pergi kan harus memilih jalan yang mana nih? Dan alhamdulillah kita yang di sini adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan tidak hanya itu, kita lebih daripada sekedar insyaallah siratal mustaqim. Bahkan kita telah dipilihkan oleh Allah untuk mendapatkan al-manhaj ad-dakwah
dakwah yang benar, jalan dakwah yang benar. Jadi kita bergabung di dalam jamaah ya Ikhwanul Muslimin. Boleh nggak saya sebut? Wah, ingat-ingat lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah kejebak pada rutinitas, itu sesuatu yang mengakibatkan tidak menjadi sakral lagi buat kita. Kafratul lamas, kilatul, ya, sabibal, kilatul es. Kebiasaan megang-megang, lama-lama bosan. Jadi perlu diangkat kembali. Sama sekitar antum dengan istri antum. Awal-awal menikah luar biasa ya, bentar-bentar apa omongannya? Sayang. Lama-lama hilang ya. Ini ketika kita ungkap lagi masalah cinta, ya, bahkan dalam umur yang 20 tahun pernikahan kita omong lagi, me, I love you, me, hug. Kata Umi apa? Kamu mimpi apa, Bi? Ya kenapa? Itu suatu yang itu saya cuma ingatkan dalam surat ini ya, bahwa Allah telah memilihkan kita satu jalan yang hak, jalan dakwah. Ya, karena ini harus ya, kita pegang betul, jangan dilepaskan. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Itu kan sudah jelas Allah. Ya ketika ayat itu kan Rasulullah ngumpulin tuh para sahabat, kemudian di garis panjang sud kata Rasulullah, inna hadza sirati mustaqim wa la tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Ya Rasulullah menggambarkan garis-garis di samping garis itu, di mana di ujung tiap garis-garis itu kata Rasulullah fihi du'atun ila abwabi ya. Alhamdulillah, pegang betul di jalan istiqomah. Dan alhamdulillah kemarin kita udah melewati ujian itu ya. Alhamdulillah. Jangan malu-malu alhamdulillah. Pak Ustadz kayak majlis taklim ibu-ibu aja. Gak apa-apa, ini majlis taklim bapak-bapak ini. Itu, ya dipegang. Kita udah masuk kemarin menghadapi masa-masa yang luar biasa. Ya, dijelaskan kemarin di dalam ya, khoyam kemarin. Ustadz Khamis. Baik ya, ini yang harus kita pegang sampai ya, kita selesai. Bagaimana kita menyelesaikan jalan ini? Jadi kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan benar terhadap apa yang telah kita janjikan kepada Allah. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ayat ini kan berkaitan dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ya bagaimana beliau syahid itu sangat menyedihkan. Allah kasih penjelasan inilah laki-laki yang telah menunaikan apa yang telah dia janjikan kepada Allah. Nah posisi kita sekarang adalah ya wama badalu tabdila, yang tadzir wama badalu tabdila, kita menunggu tetapi dalam proses menunggu titik itu, titik kematian itu, titik syahadat itu. Seperti yang tadi kita minta dalam doa masyarakat kita, maka kewajiban kita adalah wama badalu tabdila, jangan diganti-ganti dengan yang lain. Ya, warnanya memang, warnanya itu cakep banget. Ada yang begini, salah satu warnanya biru, cakep banget kan birunya keren. Jangan mau. Kita warnanya apa kita? Aduh, Ustaz Khairul, Ustaz Khairul. Ustaz ini agak kuning-kuning dikit ya. Ya, nah ini yang pertama yang harus kita pegang, karena Allah telah memberikan jalan. Allah telah memberikan jalan. Walaupun ya memilih jalan itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya silakan. Tapi kita sudah paham tentang masalah ini. Baik, itu yang pertama. Kata Imam Al-Qarus. Yang kedua, ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Fatwa, beliau mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini adalah traveling. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan. Jadi kita itu hidup jalan-jalan.
Jalan-jalan. Betul nggak? Nah, tadi apa jalan-jalan kemana kemarin? Ya, dari rumah kumpul di DPC, kumpul di, ya, dan jalan ke Cibubur. Di Cibubur jalan-jalan nggak tuh? Kan jalan-jalan mulu, siang hari juga jalan-jalan. Great jalan-jalan. Jalan-jalan, kita jalan-jalan, traveling, hidup kita traveling. Ya, hidup kita traveling. Min babin ila bab, dari pintu ke pintu. Coba kita hitung hari-harian kita. Kan dari pintu ke pintu kan? Nah, keluar nih dari pintu kamar pribadi, masuk ke pintu mana? Nah, selesai keluar dari pintu kamar pribadi, masuk pribadi lagi. Setelah itu keluar di mana? Oke, dapur, sarapan. Keluar rumah kan? Keluar pintu rumah, masuk pintu. Ya begitulah hari-harian kita di kantor juga begitu. Min babin ila bab. Sehingga dengan demikian walaupun umur kita panjang, kalau pada akhirnya al-maut ujungnya itu pendek saja. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu umurnya panjang banget. Berapa tahun? Masya Allah, itu mau nggak dikasih umur segitu? Kira-kira kita nih mau dikasih umur berapa enaknya nih? Ustaz Sidik 150 tahun mau nggak dikasih Ustaz? Ya 70, 80 sedang lah ya. Sampai 90, 100 gimana kira-kira? Yang penting fit toh. Ya, kasih umur 90 tahun, 100 tahun tapi sudah uzur aja di situ aja gimana? Ingin usia panjang, tapi syaratnya jangan tua, jangan uzur, jangan sakit. Ada nggak itu? Ada nggak? Nggak. Ada. Ya, udah mulai panjang-panjangin kaki, nyender pinggang, ini pinggang ini. Nah, kaki asam urat itu. Asam agung awak buat ini. Jadi Nabi alaihissalam ketika menjelang nyawanya dicabut, itu malaikat maut bertanya, wahai Nabiullah yang berumur panjang, apa pendapat kamu tentang kehidupan ini? Apa kata beliau? Memang aku loh umurku dikasih panjang banget oleh Allah, tapi tatkala sekarang engkau berhadapan dengan aku, berhadapan dengan engkau, ketika engkau mencabut aku, maka kehidupanku yang panjang itu tidak lebih daripada aku masuk pintu, keluar pintu, masuk pintu, keluar pintu. Nah, itulah kehidupan. Jadi ayat ini fa'aina tasabur itu berbicara tentang traveling kita, perjalanan kehidupan. Dalam Al-Quran ada 9 atau 10 ayat yang menjelaskan tentang masalah disuruhnya kita berjalan. 3 atau 4 ayat disuruhnya kita berjalan untuk memperhatikan bagaimana akibat daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Qad khalat sunanun min qablikum fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu kazzibin. Sungguh telah berlalu hukum Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka berjalanlah di atas muka bumi dalam memperhatikan bagaimana orang yang mendustakan ayat Allah. Ayat yang lain misalkan surat Al-Mulk Allah katakan walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Selesai sholat Jumat ditunaikan, Allah katakan apa? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Kalau itu loh. Nah, safar ada 2 macam. Ada safar qarib, ada safar ba'id. Safar qarib adalah tatkala kita berjalan, bepergian, kemudian pulang ke rumah selamat, ketemu istri dan anak kita kembali. Itu safar qarib. Jadi harian kita itu adalah safar qarib. Tetapi kita akan menghadapi satu safar yang sangat panjang.
yang disebut dengan safar wa'id, yang tatkala kita sudah menjalani itu, kita tidak balik-balik lagi ke rumah. Kita nggak balik-balik lagi. Saya lihat wajah-wajah. Terus apa? Dan itulah Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini manusia adalah musafir sejati sejak diciptakannya hingga ketika dia lahir. Yang perjalanan itu belum akan tuntas, belum akan selesai hingga dia berada pada satu titik pada dua titik, yang fil jannah au fil adalah perjalanan safar wa'id. Jadi tujuan kita adalah siapa? Allahu ghafurun. Coba antum simak surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5 tentang fenomena hari kiamat. Idza samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa dakhalat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ayat lanjutannya apa Allah katakan? Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan wa mulaqih. Dalam safar wa'id. Wa mulaqih. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sungguhnya kamu dalam kehidupan ini di dunia telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mau bekerja itu di jalan yang hak, mau bekerja itu di jalan yang batil. Mau pekerjaan itu semata-mata untuk dirinya sendiri atau semata-mata untuk umat. Baik pekerjaan itu terkait dengan bagaimana dia membangun kehidupan finansialnya atau bentuk yang lain, apa saja. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Allah kata famula. Makanya Allah singgung tuh orang-orang yang curang dalam kehidupannya ini. Ya, curang dalam mengukur timbangan, ya, kafifin. Curang di dalam amanah tidak ditunaikan sebaik-baiknya, dia melintir-melintir dikit. Ya, gaya hidup yang lain, korupsi dan sebagainya. Allah katakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadhunnu annahum bi yaumin adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah ingatkan, yauma yaqumun nasu, itulah hari kiamat. Hari kiamat semua orang yaqumu, berdiri. Ya, enak enggak berdiri terus kira-kira? Udah kita rasakan kan kemarin? Enak enggak? Kayak mundur, sebagian mundur. Mundur, lagi di hari pertama kan kita habis pacar udah pulang tidur, lama banget sambutan lama, mundur tuh, sama yang badan gede-gede mundur, termasuk saya. Nggak enak berdiri, tapi hari kiamat begitu. Tidak ada tempat duduk, tidak ada shelter, tidak ada waiting room, tidak ada restroom dan sebagainya, semua yang berdiri. Makanya kalau muazin sudah qomat, ada nggak orang yang masih tetap duduk? Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang waras yang tidak tidur berdiri, yang tidur. Nah, itu tadi baca Mas'ud tuh saya tahu tuh mana yang tidur dan mana yang tidak itu. Semuanya kan begini kan. Ya khusus. Apa tandanya? Tandanya badannya bergerak, Pak. Kalau orang tradisional itu zikir la ilallah kan begini-gini kan, la ilaha illallah, supaya dia nggak tidur. Ini kalau udah begini, ketahuan tidur. Nah itu nggak bisa dicek lah. Yang diem aja yang tidur ya kan. Tapi yang bergerak-gerak, insya Allah kalau Ustaz Agung tadi bergerak-gerak. Nah itulah tujuan kita, ya, bertemu dengan Allah SWT. Ada satu hal yang harus kita khawatirkan. Kira-kira Allah mau nggak ya ketemu sama kita? Ini harus dihitung banget. Kenapa? Karena ada orang yang Allah di situ nggak mau ketemu sama dia.
kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin Lam. mahjubun. Punya ada nanti orang-orang yang itu jangankan Allah mau ketemu sama dia, Allah tutup ya sehingga dia belum bisa ketemu. Ini yang harus kita ya dalam kehidupan dunia ini kan begitu. Kadang-kadang kita ingin banget ketemu sama dia tuh, wah riang kita gembira ketemu dia, cipika dan senang. Tapi di situ ada wah nggak enak rasa. Ada yang begitu kan? Ini manusiawi. Mungkin kita udah diajarin masalah-masalah akhlak dan sebagainya. Dari Allah. Makanya nanti ada ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang gembira nanti melihat Allah. Mudah-mudahan kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah sabar baik. Sabar baik yang akan pasti terjadi pada setiap kita. Ya, apa karena kita ada abadi kuluman alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali. Ini berlaku ini. Hukum yang disebut dengan fana. Fana itu apa? Fana itu apa? Fana itu penyusutan. Kita menyusut. Menyusut dalam pengertian bukan fisiknya saja, tapi juga fungsi-fungsinya. Tambah umur, badan memang tidak menyusut, bahkan melebar. Tapi fungsinya menyusut. Degeneratif. Kayak kemarin tuh harusnya tuh yel-yelnya tuh bukan mana dadamu, mana perutmu. Pada mah. Dadamu semua. Inggris dia tuh bagaimana? Jadi terus nggak selesai. Jika kita mati, nggak selesai urusan panjang. Bahkan perjalanan itu lebih panjang daripada umur kita nih. Contoh misalkan dalam Al-Quran ada ayat tentang Fir'aun itu lagi diazab oleh Allah dalam kubur. An-naru tu'radu alaiha guduwan wa asyian wa yawma qiyamati udkhila ala fir'auna asyaddal azab. Pada pagi dan sore hari ditampakkan an-naru tu'radu alaiha guduwan wa asyian. Pada pagi dan sore hari ditampakkan kepada Fir'aun dan konco-konconya itu api neraka jahanam, dan nanti di hari kiamat dikatakan masukkan keluarganya Fir'aun itu, kelompoknya Fir'aun itu, jamaahnya Fir'aun itu. Jadi kira-kira Fir'aun hidup kapan? Sebelum Nabi Isa, pada zaman Nabi Musa. Kita sekarang proses itu masih berjalan. Berapa tahun sudah itu? Nanti sampai hari kiamat. Jadi perjalanan yang lebih panjang tidak di situ. Setelah itu bagi kita ini adalah sebuah komitmen bahwa kita isi ya kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk memberikan prestasi-prestasi yang terbaik untuk dakwah ini umat, dan juga sebenarnya untuk keselamatan diri kita juga. Ya. Ayatnya saya pikir kita sudah paham semua. Kulit malu. Kulit malu itu ayat gacoan. Kulit malu fasallallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi syahadatina bi hukmi ma kuntum ta'malun. Ada orang yang umurnya panjang tapi prestasi rekening akhiratnya kecil. Ada orang yang tidak terlalu panjang umurnya tapi prestasi amal solehnya luar biasa. Ada orang yang panjang pula usianya, hebat pula ya, prestasi amal soleh. Satu hari datanglah beberapa orang sahabat ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil saja, tidak gede-gede kan.
nggak seperti Ustaz nampak itu aku banget sih. Kecil lah kayak siapa di sini. Nah, itu kayak Sahil kan. Ya ada tuh. Ya Sahil luar biasa ini kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap bersama kita selamanya. Amin. Amin. Amin dong, amin. Amin. Sahilnya juga amin dong, amin. Datang orang sahabat ngobrol-ngobrol kan nggak enak sebagai tuan rumah kalau nggak nyuguhin apa-apa gitu kan. Tapi dia emang nggak punya, nggak ada persiapan. Tapi dia ingat di depan rumahnya itu, pohon kurma itu sudah, ya, lalu diajaklah teman-temannya itu tuh ngambil kurma. Dia naik pohon kurma. Begitu naik tersingkap betisnya kecil sekali. Saya lihat betisnya juga kecil cuma. Maka teman-teman yang lain tuh tertawa, yang lain tertawa, sahabat yang tertawa. Mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kalian tertawakan? Jawab, inilah Rasulullah. Tadi betisnya Abdullah bin Mas'ud kelihatan kecil banget. Apa jawab Rasulullah? Boleh jadi kalian tertawakan betis yang kecil ini, tapi kalian tahu nggak berapa nilai betis itu di sisi Allah? Masya Allah. Itu nilainya lebih berat daripada gunung Uhud. Betis kita berapa nilai? Ini udah kemana aja nih betis? Kenapa para sahabat pun tertawakan betis tersebut? Karena zaman itu zaman kekuatan. Maka itu Khattab kalau ngomong nggak perlu speaker, kalau berjalan seperti berlari, kalau mukul orang sekali pukul dengar. Ali bin Abi Thalib waktu para sahabat dan Rasul membuka benteng Khaybar, itu kan 10 orang nggak berhasil membuka benteng Khaybar. Jadi begitu datang beliau gebrak sekaligus. Jadi zaman itu zaman kekuatan. Maka ketika melihat betis yang kecil ini satu hal yang aneh, kecil banget kan, kayak nggak tertawa. Tapi apa aja Rasulullah, boleh jadi kamu tertawakan. Menilainya di sisi Allah itu lebih hebat daripada gunung. Ya, ini yang harus kita ingat. Dengan demikian tidak ada dalam kehidupan kita ini yang tidak menjadi bagian daripada tujuan dakwah kita. Semua tujuan dakwah. Yang pertama itu. Yang kedua dalam konteks yang safar ba'id ini, maka kembali lagi saya ingatkan tentang masalah niat. Ya, ikhlas. Gimana tuh ikhlas? Ikhlas berat apa enteng ya? Hah? Wa bi'izzatika la'ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kenapa tidak mukhlisin? Kenapa mukhlasin? Quran atau syaitan mengakui itu. Saya akan sesatkan seluruh hamba-hamba engkau kecuali dari mereka yang mukhlasin. Apa beda mukhlisin dengan mukhlasin? Yang diikhlaskan. Hah? Siapa tuh yang ngomong tuh? Ta'al, ta'al. Lana, syahr lana, tenang. Jelasin kepada kita di sini. Ayo, maju. Ya sampai jam berapa, Ustaz? Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Oke. Ya tadi antum apa jawabannya? Mukhlasin. Mal farq baina mukhlisin wal mukhlasin ya. Mukhlas ada isi maf'ul. Kalau al-mukhlis Fa'il. maknanya gimana artinya? Kalau isi maf'ul gimana, isi fa'il gimana artinya? Dalam konteks itu ya. Gimana kira-kira? Maf'ulnya orang yang sudah Allah ikhlaskan. Ya, kalau yang mukhlis Yang mukhlis. dia dari dia sendiri. Artinya kalau orang sudah mukhlas itu pasti mukhlis. Tapi orang mukhlis ada wa matlub. Sahih. Jazakallah. Nanti kasih waktu buat kultum juga.
Ada Ustaz. Itu kualitas ikhwan begitu tuh kader ya. Kalau hebat-hebatnya kan luar biasa. Jadi yang tidak bisa untuk diganggu oleh setan yang ikhlas. Nah, saya khawatir ya, ini ada rembesan-rembesan kita tidak karena itu harus dikontrol betul masalah motif. Kenapa? Ini dakwah udah maju kita ini. Dulu kita nothing tulus. Zaman-zaman tahun 80-an tuh nothing tulus, 90-an tuh nothing tulus. Pikiran kita itu apa dalam otak kita waktu itu? Daurah aja. Ya, kemudian tarbiyah, kemudian daurah gitu. Dan sekarang ada sampai tahapan yang lebih mendekati ke arah itu. Kita sudah punya apa? Partai, lembaga. Ini banyak banget ya. Apanya kira-kira nih banyaknya? Peluang-peluang. Hasanatnya banyak hasanatnya. Boleh nggak? Boleh. Kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina hasanahnya banyak. Allah buka hasanat kepada kita banyak. Nanti ada orang-orang yang diberi oleh Allah hasanah berlebih karena partai ini, ya, sehingga kelihatan dia lebih maju. Ada orang yang biasa-biasa saja. Dari dulu nggak maju-maju, begitu-gitu aja. Ada orang yang dibuka tapi itu satu hal. Apapun juga yang terjadi pada kita ketika Allah telah bukakan hasanah-hasanat itu kepada kita, satu hal yang tidak boleh berubah, yakni tetap kita cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kontrol. Nantiasa kita kontrol motif kita. Apa karena kadang-kadang tasyaruf itu rembesan dari syaitan itu berjalan di tengah jalan. Makanya berat, ini berat, suatu hal yang sangat. Tapi tetap harus kita lakoni dan kita berdoa pada Allah agar diberi sifat berkeras. Tapi sebetulnya harian-harian kita itu kita sudah dilatih kok untuk itu. Contoh, antum bangun tidur kemana antum pergi? Kemana? Bermandi, ngapain? Ikhlas gak? Nah itu dilatih pagi-pagi. Memang antum cerita, saya tuh tadi tuh begini-begitu di kamar mandi, bisa nggak? Atau tahan setengah-setengah aja. Enggak. Ini ya, yang kedua, yang ketiga, harus kita khawatirkan lah. Kira-kira berapa nanti timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai sebagai Tirmidzi Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti yaumal qiyamati rajulun 'azimun saminun la yuzanu 'inda Allah illa janaha ba'udatin aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu datang di hari kiamat orang yang rajulun 'azimun samin, orang yang status sosialnya hebat luar biasa, dielungkan, familiar, top. Dia tidak peduli terhadap safar baiknya, dia tidak persiapkan itu. Hingga pada saat dia ditimbang oleh Allah, prestasi-prestasinya beratnya itu tidak sampai lebih berat daripada sayap seekor. Kita tahu bagaimananya. Mau kita tangkap, kita terdetek, berat ya itu kira-kira sayap. Na'udzubillahi min. Nah karena itulah ikhwati rahimahullah. Ini kesempatan besar yang ada di hadapan kita untuk membangun hasanat-hasanat kita, membangun prestasi-prestasi kita, tidak hanya dunia tapi yang terpenting adalah akhirat, karena di sanalah sesungguhnya hakikat daripada kesuksesan itu. Ya, kita hebat luar biasa di atas muka bumi ini, tapi toh kalau pada akhirnya di akhirat Allah masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Sebuah kerugian nyata. Saya pikir kita semua sudah hafal ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Ayat hendaklah kita ingat. Baik, ikhwati rahimakumullah, sekali lagi ya, bahwa hidup kita adalah safar. Karena itu dalam dakwah ini tidak boleh vakum, harus bergerak. Idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, ikhwati rahimakumullah, ini yang bisa sampaikan kesempatan tausiah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati, pikiran,
serta kekuatan kepada kita untuk bisa kita menjalankan amanah dakwah ini sebaik-baiknya, baik amanah sebagai aktor biasa ataupun sebagai ya salah satu pimpinan atau apa sajalah, karena pada akhirnya tetap amanah adalah amanah mubai akhir. Antum sudah bayat kan? Sudah kan? Jangan ya disia-siakan. Wa kana ahdullahi mas'ul ditanya. Jangan main-main dengan masalah ini komitmen. Kita komitmen sama orang aja, sama person aja. Kalau kita ya main-main marah nggak dia? Apalagi Allah SWT. Ya suatu kan jamaah minang jamaah boleh dong. Ya kita ganti-ganti emangnya baju ganti. Ya nggak bisa begitu. Ini masalahnya kita dengan Allah. Kenapa? Apa yang kita katakan catat Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi. Oke. Baik, ikhwati fillah ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.